Selamat pagi teman-teman dan hadirin sekalian, saya Timotius Kusumardana Putra. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan penelitian tentang klasifikasi arah pergerakan harga harian Bitcoin menggunakan fungsi on-chain matrix dan technical indicators pada era pre-ETF dan post-ETF spot Bitcoin. Pada presentasi ini, pada penelitian ini digunakan untuk meneruskan tugas proposal yang dibuat pada UTS sebelumnya. Saya menggunakan ini sebagai eksperimen machine learning nyata menggunakan data harga nyata dari Binance Data On-Chain Matrix yang asli dan nyata yang kita dapatkan dari API suatu platform. Arah penelitian ini adalah bukan hanya untuk menebak harga Bitcoin dalam dolar, tetapi mengklasifikasikan arah hari berikutnya ketiga kelas, turun, stagnan, dan naik. Saya memakai threshold utama kurang lebih 2% sesuai proposal agar label naik dan turun mewakili pergerakan harian yang cukup material. Untuk penekanan penting, saya tidak memposisikan model ini sebagai sinyal untuk trading otomatis. Model ini digunakan sebagai alat bantu analisis akademik untuk membandingkan fitur, algoritma, dan perubahan kondisi pasar setelah spot ETF Bitcoin. Mengapa saya memilih ini? Karena Bitcoin memiliki data yang kaya. Selain harga, volume, dan Bitcoin mempunyai on-chain, data on-chain yang bisa diamati secara publik di blockchain. Ini merupakan penelitian yang menarik dibandingkan dengan data pasar biasa. Untuk transisi, setelah ini akan saya jelaskan tentang latar belakang masalah, kemudian data, metode eksperimen, hasil, resiko, overfitting, dan kesimpulan selanjutnya. Masalah yang diuji pada kali ini adalah volatilitas harga Bitcoin. Bitcoin bergerak dengan sangat cepat. Harga tidak selalu cukup untuk membaca kondisi pasar. Karena Bitcoin berjalan di jaringan blockchain publik, kita bisa menambahkan sudut pandang on-chain seperti SOPR, NUPL, MRFV, Exchange Outflow, Exchange Net Flow, Fuel Multiple, dan Active Address. Untuk poin yang disebut, untuk technical indicators digunakan untuk membaca sisi harga pasar, volume, momentum, dan volatilitas. Untuk data on-chain matrix, untuk membaca isi jaringan, aktivitas pengguna, valuasi relatif, aliran ke exchange, dan realisasi profit atau loss. Pada spot ETF Bitcoin, seperti pada gambar ini, terjadi pada tahun 2024 Januari. Ini akan saya jadikan batas karena peristiwa tersebut mengubah struktur pasar. Mengapa ETF penting? ETF membuat akses investor institusional dari traditional finance ke Bitcoin supaya dapat investasi lebih mudah. Dampaknya, pola yang sebelumnya sudah ada itu berubah. Untuk permintaan volume dan respon pasar setelah ETF bisa saja berbeda pada era sebelum ETF itu ada. Karena itu saya akan menguji skenario untuk sebelum ETF atau pre-ETF dan skenario post-ETF. Saya tidak mengklaim ETF menjadi salah satunya penyebab perubahan pasar. ETF ini bisa menjadi titik pemisah eksperimen yang masuk akal dan sangat jelas tanggalnya. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan dan tujuan penelitian, yang pertama, model mana yang paling baik di antara Naive Bayes, Decision Tree, KNN, Random Forest, XGBoost, dan LSTM. Untuk pertanyaan kedua, kelompok fitur mana yang paling membantu, Touch Only, On-Chain Only, atau Fusion dari keduanya. Untuk pertanyaan ketiga, apakah model yang belajar dari
era pre-ETF masih stabil dan diuji ketika pre-ETF. Dan yang keempat adalah robustness. Kesimpulan yang kita dapatkan apakah masuk akal ketika threshold level diubah. Untuk tujuan penelitian, saya ingin membandingkan performa secara adil untuk model, bukan hanya untuk mencari akurasi yang tinggi. Karena distribusi kelas tidak seimbang, saya memakai makro F1 sebagai matriks utama. Akurasi tetap dilaporkan tetapi tidak menjadi dasar utama kesimpulan. Jika ditanya kenapa klasifikasi bukan regresi saja, regresi harga Bitcoin jauh lebih sensitif terhadap noise dan skala. Untuk penelitian kali ini saya akan fokus pada arah penelitian dengan membaca kecenderungan harian turun, stagnan, atau naik pada Bitcoin. Output seperti ini juga lebih mudah dievaluasi dengan confusion matrix dan F1 score. Mengapa ada 3 kelas? 3 kelas lebih realistis daripada harga naik turun. Karena Bitcoin tidak bergerak cukup besar untuk hariannya, kelas stagnan mencegah untuk model memaksa semua hari menjadi naik atau turun. Oke, lanjut. Data penelitian ini berasal dari tiga sumber. Yang pertama dari Binance, termasuk OHLCV. Untuk on-chain matrix kita pakai data dari Coinmetrics untuk data on-chain, dan BGeometrics untuk data SOPR. Untuk alur pengolahannya, kita setelah data diambil, tanggal diseragamkan, kita konversi menjadi data numerik. Technical indikator juga diperhitungkan yang kita dapatkan dari data dari Binance. Setelah itu, untuk hari berikutnya dibuat dengan baris yang tidak valid ketika dibuang. Setiap training, pada poin audit pada kali ini adalah setiap training disimpan dalam folder timestamp yang berbeda. Ini penting supaya hasil eksperimen tidak tertimpa ketika retraining dilakukan. Untuk folder finalnya sudah ada, untuk eksperimen sudah ada, kita ada di Google Drive semuanya. Jika ditanya sumber data mana yang paling penting, yang paling penting adalah data untuk harga dari Bitcoin USDT pada Binance, on-chain matrix, Coinmetrics, dan BGeometrics. Semua ini saling melengkapi satu sama lain. Oke, lanjut. Untuk snapshot dataset final menunjukkan bahwa proses merge, feature engineering, dan labeling, dan pembersihan missing value, data efektif yang ada sekitar 3.202 sampel harian yang ada. Semua data sudah 100%. Untuk data positif ada 266. Angka yang wajib disebut ada data set per label. Ini adalah contoh gambar dari SOPR dari data BGeometrics. Untuk yang merah ini adalah untuk waktu ketika Bitcoin ETF diluncurkan. Oke, lanjut. Untuk label target dari return hari sebelumnya berikutnya terdapat berbagai rumus seperti ini. Terlihat juga hasil distribusi kelas pada threshold yang kurang lebih 2%. Kebanyakan hasilnya memang stagnan. Oke, kita lanjut untuk 3
Tiga kelompok yang kita gunakan untuk test only, on-chain only, dan fusion. Untuk test only ada RSI, indikator yang kita gunakan RSI, MACD, Bollinger, ADX, ATX, dan SMA atau EMA ratio. Untuk on-chain kita pakai Active Address, NVRV, Z, NOPL, Extended Net Flow, Puel Multiple, dan SOPR. Untuk fusion kita gabungkan untuk OHLCV, indikator teknikal, on-chain matrix, fitur seluruh sinyal. Tujuan pembagian fitur ini adalah untuk melihat kontribusi sinyal, bukan hanya untuk mencari kombinasi yang paling ramai. Tiga skenario untuk membaca perubahan rezim. Yang pertama adalah skenario adalah pre-ETF. Ini digunakan untuk train dan tes pada data sebelum ETF. Yang kedua adalah pre to post generalization, model belajar dari data pre-ETF lalu diuji pada era post ETF. Untuk skenario ketiga, adaptif post ETF, ini model diberi konteks data post ETF agar dapat menyesuaikan pola yang baru. Untuk skenario yang paling berat adalah skenario B, karena model tidak melihat pola post ETF saat training. Jika performa turun pada skenario ini, itu menunjukkan bahwa tantangan generalisasi lintas era. Mengapa ada skenario C pada eksperimen yang saya buat ini? Ini diperlukan karena model bisa lebih baik ketika dilatih dengan data yang lebih dekat. Dengan kondisi pasar yang baru, ini bukanlah kebocoran data, tetapi kita akan tetap menjaganya dan data masa depan yang tidak masuk training. Untuk robustness kita ada robustness utama kurang lebih 2%, ada yang 1%, ada yang 3%. Tujuannya adalah untuk melihat kesimpulan penelitian hanya bergantung pada satu definisi label atau tetap masuk pada akal threshold lain. Pada model tuning dan metrik evaluasi, model yang kita uji adalah Naive Bayes, KNN, XGBoost, Decision Tree, Random Forest, dan LSTM. Untuk matriks utama adalah kita menggunakan makro F1 digunakan sebagai matriks utama. Sederhananya rata-rata F1 untuk seluruh kelas, ada kelas turun, stagnan, dan naik. Untuk matriks pendukung kita gunakan akurasi, tetapi bukan sebagai pegangan utama atau bukan sebagai hal yang utama. Kita ada per kelas F1 kita bisa membaca kelas turun, stagnan, dan naik. Untuk gap trend test kita gunakan untuk memeriksa apakah model overfitting atau tidak. Yang selanjutnya adalah MC Neymar untuk melihat perbedaan pada pola kesalahan model. Pada kali ini kita menggunakan XGBoost. Mengapa XGBoost penting? XGBoost kuat untuk data tabuler, bisa menangkap hubungan non-linear dan menyediakan banyak parameter regularisasi. Pada penelitian ini, XGBoost menjadi model yang paling direkomendasikan pada skenario B dan C. Mengapa kita tetap memakai Naive Bayes sebagai baseline? Menariknya pada skenario A, Naive Bayes justru menjadi performa yang terbaik. Ini ada pada slide selanjutnya. Model yang terbaik pada threshold 2%, kurang lebih 2%. Pada skenario A, pada pre-ETF baseline, model terbaik adalah Naive Bayes dengan fitur fusion dengan akurasi 0,6792 dan makro F1 0,320.
pada skenario B, era pre to post generalization, model terbaik adalah XGBoost dengan fitur touch only dengan akurasi 0,6005 dan makro F1 0,3516. Pada skenario C ada adaptive frost ETF. Model terbaik adalah XGBoost dengan fitur on-chain only, akurasi 0,6628 dengan makro 0,3785. Di sampingnya ada hasil output berupa gambar dari hasil penelitian saya yang telah saya lakukan pada Google Colab. Untuk kesimpulan utamanya, XGBoost memang sangat layak dan direkomendasikan pada kedua skenario yang ada pada B dan C. Namun kita tetap harus hati-hati karena semua hasil makro F1 masih di bawah 0,4. Hasil penelitian yang telah saya lakukan ini tidak lengkap dan tidak sempurna, tapi hasil ini menunjukkan model mana yang paling masuk akal ketika digunakan untuk eksperimen yang sama. Mengapa makro F1 dari hasil output ini rendah sekali? Memang pada dasarnya prediksi harga harian Bitcoin untuk 3 kelas itu sangat sulit. Yang paling banyak adalah dominan pada stagnan, sedangkan naik dan turun lebih jarang. Selain itu, Bitcoin memiliki noise yang tinggi karena adanya perubahan pada struktur setelah ETF. Untuk kandidat aplikasi awal, saya memilih XGBoost, memakai XGBoost, model XGBoost. Untuk adaptive post ETF adalah XGBoost untuk on-chain only pada data C ini. Selanjutnya, slide ini membandingkan 3 skenario pada satu tempat. Skenario A menunjukkan pada pre-ETF baseline menggunakan naive Bayes yang menggunakan fusion yang bekerja dengan baik. Untuk skenario B kita menggunakan XGBoost dan touch only. Yang untuk skenario C kita menggunakan XGBoost on-chain only dengan memberikan output yang paling tinggi untuk makro F1-nya. Model terbaik berubah mengikuti skenario. Ini tidak semua kombinasi otomatis menang di semua kondisi. Ada yang fusion, ada yang touch only, ada yang on-chain only. Untuk interpretasi secara akademik, hasil ini mendukung dugaan bahwa struktur pasar berubah sejak adanya ETF Bitcoin. Model yang belajar pada era lama mengalami distribusi data yang berbeda ketika diuji dengan era baru. Karena itu, evaluasi berbasis waktu lebih penting daripada sekedar split acak atau secara acak. Jika ditanya mengapa yang skenario C on-chain only lebih kuat, pada skenario C model mendapatkan konteks post ETF sehingga semua matriks on-chain memberi sinyal yang lebih bersih dibandingkan dengan semua fitur. Mengapa jika ditanya apakah harga tidak penting? Harga Bitcoin tetap penting. Hasil ini berarti pada setup tertentu, data secara on-chain matrix memberi representasi lebih stabil. Ini tidak membuktikan bahwa indikator harga tidak berguna. Selanjutnya, ada fusion. Fusion tidak selalu menang. Artinya, data fusion antara touch only dan on-chain only tidak selalu menjadi pemenang pada penelitian yang saya lakukan ini. Untuk bacaan hasil, fusion membantu pada baseline pre-ETF, tetapi pada generalisasi pre dan post
pada text only, XGBoost lebih baik. Pada adaptive positif, on-chain only, XGBoost memberi hasil terbaik. Angka tersebut berarti pada skenario A, Bayes menggunakan makro F1 0,320. Pada skenario B, XGBoost pada text only mencapai makro F1 0,316, XGBoost pada Fusion hanya 0,3191. Pada skenario C, XGBoost on-chain only 0,3785, sedangkan Fusion hanya 0,3652. Hal ini secara makna berarti fitur yang lebih banyak tidak selalu menghasilkan yang lebih baik. Ada tambahan fitur itu membuat noise sehingga pola menjadi tidak stabil, sehingga performa tes bisa turun secara finansial. Mengapa Fusion gagal? Fusion ini tidak gagal. Fusion unggul pada skenario A, tetapi tetap kompetitif pada skenario C. Namun Fusion tidak menjadi pilihan yang terbaik, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan itu bisa lebih bernuansa dan berbeda-beda. Jika ditanya fitur mana yang lebih penting, semuanya penting. Yang selanjutnya adalah sequence model berjalan tapi model mengungguli tabular ML. Kita juga pada eksperimen kali ini menggunakan LSTM yang berbasis deep learning yang sudah kita jalankan pada pipeline final, tetapi belum mengungguli model tabular terbaik. Beberapa hasil LSTM menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, namun makro F1 tetap rendah karena model cenderung memprediksi kelas yang stagnan. Angka yang bisa disebut LSTM mencapai akurasi 0,7341, tetapi makro F1-nya cuma 0,2944. Pada skenario on-chain, LSTM mencapai makro F1 terbaik sekitar 0,3091, masih di bawah XGBoost text only pada skenario B yang tadi. Pada skenario C, LSTM belum mengalahkan XGBoost secara on-chain only. LSTM di sini membutuhkan data sequence yang lebih besar. Dataset Adrien pada 3202 sampel sebelum dibentuk menjadi jendela waktu setelah dibuat sequence dan split secara temporal. Jumlah data efektif untuk training menjadi lebih kecil. Selain itu, untuk class imbalance, model cenderung memilih kelas yang mayoritas. Jika ditanya apakah LSTM ini buruk atau tidak bagus, LSTM ini tetap tidak buruk secara umum atau masih tetap bagus. Pada dataset dan konfigurasi penelitian ini, LSTM belum cocok untuk mengungguli model tabular. Dengan data yang lebih banyak, kelas wake, voxel loss, dan sebagainya, LSTM masih bisa diuji lagi untuk skenario yang lainnya, tetapi bukan pada penelitian kali ini. Untuk kesimpulannya, LSTM bukan data yang gagal, bukan model yang gagal, tetapi model tabular lebih efisien untuk dataset Arion dan fitur engineered pada penelitian ini. Selanjutnya adalah untuk robustness threshold label untuk mengubah tingkat kesulitan. Robustness threshold dilakukan untuk melihat apakah hasil penelitian terlalu bergantung pada threshold 2%. Saya membandingkan dengan threshold 1%, 2%, dan 3%. Pada hasilnya, threshold 1% memiliki
makro F1 yang tertinggi, yaitu pada 0,3923 pada C adaptive fusion XGBoost, dan threshold 2%, kurang lebih 2%, menjadi eksperimen utama dengan C adaptive pada skenario C adaptive on-chain only XGBoost dengan makro F1 0,3785. Untuk threshold kurang lebih 3%, memberi makro F1 0,377 pada data skenario C adaptive fusion naive Bayes. Di sini ditampilkan secara visual bagaimana pembandingan robustness pada threshold makro F1 yang terbaik. Untuk interpretasi, threshold 1% membuat kelas naik turun lebih sering muncul, sehingga makro F1 dapat meningkat. Namun threshold ini lebih dekat dengan noise atau suara yang sangat keras pada harian. Untuk threshold 3% membuat naik turun menjadi lebih ketat, tetapi kelas ekstrim menjadi jarang. Untuk threshold 2% berada di tengah dan sesuai untuk proposal yang telah kita buat. Jawaban jika ditanya apakah kenapa saya tidak memiliki threshold 1% saja, karena saya sudah menetapkan pada proposal UTS sebelumnya kita menggunakan threshold 2% sebagai threshold utama, dan secara 2% lebih material untuk pergerakan harian Bitcoin. Untuk threshold 1% tetap dilaporkan sebagai robustness, bukan sebagai eksperimen utama. Secara kesimpulan, perubahan threshold mengubah pemenang detail, tetapi secara kesimpulan umum tetap sama. Prediksi 3 kelas untuk Bitcoin ini tetaplah sulit sekali. XGBoost tetap diperhitungkan dan sangat tetap kompetitif, dan pilihan bergantung pada skenario. Overfitting pada eksperimen pada kali ini pastinya ada kendala berupa overfitting pada machine learning yang kita lakukan pada eksperimen. Namun kita mencegah supaya untuk resiko overfittingnya itu dicegah. Untuk beberapa model terlihat bagus ketika di training, tetapi performanya turun ketika diuji. Contoh paling jelas adalah pada skenario C fusion KNN menggunakan tren makro F1 1,00 dan tes makro F1 0,33. Ini menunjukkan bahwa model menghafal data training. Untuk poin penting yang bisa kita dapatkan, XGBoost tetap yang paling direkomendasikan, tetapi bukan berarti bebas dari overfitting. Pada beberapa konfigurasi, XGBoost juga memiliki gap train test yang cukup besar. Karena itu model yang saya buat dan model ketika penelitian yang saya lakukan perlu regularisasi dan validasi secara temporal. Pencegahan yang telah saya lakukan untuk pencegahan overfitting adalah split data dibuat berdasarkan waktu atau time series, bukan random. Untuk hyperparameter tuning dilakukan pada bagian training. Fitur dipisah dalam ablation study. Gap train test dilaporkan sebagai indikator stabilitas. Jika ditanya bagaimana cara untuk mencegah overfitting, gunakan split temporal, batasi kompleksitas model, atur max depth, min child weight, rate alpha dan rate lambda, subsample dan call sample byte pada XGBoost. Untuk random forest menggunakan control max depth dan min sample lift. Untuk LSTM kita menggunakan drop out dan early stopping.
apakah model yang saya lakukan pada eksperimen sudah final? Model ini sudah final untuk laporan eksperimen pada kali ini. Tetapi untuk sistem produksi dan untuk produksi massal atau production mode masih perlu tuning tambahan atau fine tuning, validasi dan monitoring secara berkala. Selanjutnya adalah untuk uji statistik MC-NEMAR model berbeda, namun bukan hanya terjadi pada skor. Pada uji MC-NEMAR ini dipakai untuk membandingkan pola kesalahan pada dua model pada sampel tes yang sama. Pada skenario untuk uji NEMAR pada ini dipakai untuk membandingkan pola kesalahan pada dua model pada sampel tes yang sama. Pada skenario B kita menggunakan fitur fusion dengan perbandingan random forest dan XGBoost. Ini menghasilkan N01 sebesar 95 dan N10 sebesar 137. Untuk nilai statistiknya ada 7,2457 dan p-value 0,0071. Untuk makna angka pada hasil ini, karena p-value lebih kecil dari 0,05, perbedaan pola kesalahan pada random forest dan XGBoost signifikan. Secara statistik, artinya perbedaan model tidak hanya dilihat dari makro F1 saja, tetapi pada sampel di mana salah diklasifikasikan. Secara singkat, rumusnya MC-NEMAR memakai pasangan kesalahan N01 dan N10 lalu menghitung C-square dengan rumus seperti ini. Tetapi jika ditanya kenapa tidak semua pasangan diuji pada kali ini, pada laporan ini MC-NEMAR dipakai sebagai contoh uji statistik tambahan. Untuk penelitian lanjutan, uji ini bisa dilakukan pada pasangan model dan skenario yang lainnya. Apa manfaat MC-NEMAR? Ini adalah matriks seperti makro F1 untuk memberi ringkasan performa. MC-NEMAR memberi bukti apakah dua model benar-benar berbeda dalam pola kesalahan yang sama pada sampel yang sama. Selanjutnya, akurasi tinggi belum tentu model memahami kelas yang ekstrim. Pada saat ini kita bertanya apakah dan mengapa akurasi tidak cukup pada eksperimen dan penelitian ini. Pada skenario C, untuk majority baseline mencapai akurasi yang cukup besar 0,7252 karena kelas stagnan secara dominan. Namun makro F1 secara majority baseline hanya 0,28, artinya model hanya sering menebak stagnan. Hal ini bisa terlihat, tetapi tidak benar-benar memahami kelas naik atau turun. Untuk perbandingan model yang terbaik adalah kita gunakan XGBoost on-chain only. Pada skenario C memiliki akurasi 0,6628, lebih rendah dari majority baseline tadi, namun makro F1-nya lebih besar, sekitar 0,3785. Ini jauh lebih baik dari majority baseline. Hal ini berarti model mulai menangkal sebagian kelas naik atau turun, meskipun hasilnya masih belum sempurna. Jika ditanya kenapa memilih model dengan akurasi lebih rendah, karena tujuan penelitian ini adalah klasifikasi 3 kelas secara seimbang.
Dan pada hasil eksperimen, model selalu memilih stagnan sehingga terlihat bagus. Makro F1 lebih sesuai karena model bobot sama pada kelas turun, stagnan dan naik. Mengapa makro F1 0,37885 lebih bagus? Untuk prediksi secara finansial harian 3 kelas, angka ini menunjukkan bahwa model masih terbatas tetapi lebih baik pada baseline tertentu. Saya membacanya secara konservatif sebagai performa yang tinggi. Akurasi yang dihasilkan ini menjawab beberapa dan banyak prediksi yang benar. Dan makro F1 menjawab apakah model ini adil untuk semua kelas yang ada. Untuk kesimpulan, apa saja yang kita pertanggungjawabkan? Untuk kesimpulan pertama, pipeline penelitian secara final sudah sesuai dengan proposal yang telah saya buat pada UTS. Data harga dari Binance, on-chain dari Coinmetrics dan Begiometrics. Fitur dibagi menjadi stats only, on-chain only, dan fusion. Model yang diuji ada 6, dan skenario eksperimen mencakup pre-ETF, pre-to-post generalization ETF, dan adaptive post-ETF. Untuk kesimpulan keduanya, XGBoost memang paling layak, unggul pada skenario B dan C. Untuk generalisasi pre-to-post ETF, XGBoost stats only memang paling stabil. Untuk adaptive post ETF, XGBoost on-chain only memberi makro F1 tertinggi. Untuk kesimpulan ketiga, on-chain matrix berguna terutama pada adaptive post ETF. SLPR data yang kita ambil dari Begiometrics sudah penuh sesuai dengan data pada Binance. Untuk datasetnya sudah sama, memiliki label yang sama pada fitur on-chain. Untuk kesimpulan keempat, prediksi arah Bitcoin untuk 3 kelas ini memang sulit. Makro F1 masih di bawah 0,4, sehingga hasil dari setiap model itu harus dibaca secara hati-hati. Model dapat membantu analisis, tetapi untuk model prediksi, untuk sistem prediksi secara otomatis atau bot trading otomatis masih belum bisa dikatakan sangat akurat. Jika ditanya kontribusi untuk penelitian, kontribusinya ada pada pipeline komparatif atau perbandingan yang dapat diaudit, penggunaan data on-chain dan teknikal, pengujian pre atau post ETF, robustness threshold, LSTM, dan analisis untuk overfitting. Selanjutnya, untuk pengembangan berikutnya kita memerlukan interpretasi SHAP untuk fitur importance. Selanjutnya untuk imbalance menggunakan ETF outflow atau data naik atau turunnya dana ETF yang masuk. Selanjutnya untuk horizon, perbandingan model tidak hanya 1 hari tetapi pada hari 3, 5, atau 7 hari. Pembuatan dashboard sederhana berbasis website untuk prediksi yang telah kita lakukan pada model ini. Untuk ketentuan pada tugas UAS ini semuanya sudah siap dan sudah ada. Untuk draft skripsi sudah ada, daftar pustaka sudah ada, source code kita menggunakan file Python dan IPYNB yang kita lakukan training pada Google Colab. Untuk dataset penelitian juga sudah saya kumpulkan pada Google Drive. Hasil eksperimen dan gambar output pada ini sudah saya upload pada Google Drive. Nantinya semua ini pada penelitian ini
saya masukkan ke dalam Google Drive sebagai data yang lengkap dan data yang siap. Sekian dari saya. Terima kasih atas presentasi yang telah saya lakukan ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.